Mari kita satukan hati. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah setiap firman yang boleh diperdengarkan adalah isi hati-Mu. Biar firman ini boleh mengubahkan setiap kami. Biar firman ini kami lebih mengenal keinginan-Mu. Dan kami terus bersatu di dalam Roh-Mu yang kudus. Sehingga kehidupan kami bukan kami lagi, tetapi Kristus bersama-sama kami hidup, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu, menjadi orang yang percaya sepenuhnya terus kepada Engkau, yang menghasilkan suatu buah itu boleh dirasakan oleh seluruh orang yang mendengarnya, bahkan untuk setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Saya akan membawakan tema untuk hari ini dengan judul Sungai Kehidupan. Di mana dalam sungai kehidupan sampai di mana kedalaman kita bersama Tuhan. Itu sungai kehidupan. Kita boleh baca di dalam Yehezkiel 47 ayat 3 sampai 5. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Kelima, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Di sini boleh ditayangkan di dalam Yehezkiel ayat 3-nya dikatakan masuk di dalam pengukuran di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk di dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Maksud dari ayat firman ini, pergelangan kaki, air sampai di pergelangan kaki, menunjukkan bahwa kehidupan kita seperti baru awal dari pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Awal dari kita menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan. Boleh dikatakan sebagai bayi rohani, yang mungkin di dalam kehidupan hanya rutinitas ke gereja, yang baru bertobat, hanya ke gereja hanya karena saya ini orang Kristen, sehingga kehidupannya belum mengerti akan firman Allah yang sesungguhnya. Jadinya hidupnya pun masih bebas, masih menurut hawa nafsu, bukan menurut secara firman Allah yang dia sudah dengar, tapi masih hidup, masih bercokol dengan mengikuti secara dunia. Masih kehidupannya pun namanya bayi rohani, mungkin masih bisa tersinggung saat mendengarkan firman, suka gampang marah. Jadi kehidupannya tidak ada berkarakter Tuhan, berkarakter Kristus dalam kehidupan. Boleh dikatakan itu Kristen yang dikatakan mungkin hanya sebagai Kristen KTP. Jadi hanya predikat Kristen, tapi kehidupan tidak mencerminkan bahwa ada roh Tuhan dalam kehidupannya. Nah, yang kedua, yang tadi dikatakan di ayat keempatnya, bahwa air itu sampai kedalaman kita sampai di lutut. Lutut itu menunjukkan artinya bahwa di dalam kehidupan orang percaya ini sudah sampai di lutut. Mungkin kehidupan yang sudah mulai meningkat, lebih berdewasa dalam kehidupan. Kehidupan yang mungkin dalam kehidupan punya kerinduan untuk berdoa, kerinduan untuk bisa juga untuk ada hubungan lebih intim dengan Tuhan, mulai terbangun dengan seperti itu. Dan juga yang dikatakan hati dan pikirannya sudah mulai harus diperbaharui, Malah dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2.
yang dikatakan pembaharuan budi itu. Karena itu, saudara-saudara, dengan kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Makanya sampai di lutut itu melambangkan suatu doa. Jadinya kehidupan yang intim dengan Tuhan dan mulai terbangun di dalam kehidupannya, dan mulai dia memperbaharui kehidupannya yang berkenan kepada Allah, yang terus Tuhan disempurnakan, sehingga ada yang suatu berkarakter Tuhan. Udah mulai meningkat kedewasaan, lebih sedikit dewasa daripada yang pertama, pergelangan kaki itu. Sudah itu meningkat lagi sekarang untuk masuk di dalam sampai ke pinggang, air yang sudah sampai ke pinggang. Ke pinggang itu mengenai sesuatu kebenaran. Berikat pinggangkan kebenaran yang dikatakan di Efesus 6:14 itu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Berikat pinggangkan kebenaran. Ini menunjukkan sesuatu kebenaran. Kebenaran yang terus kita bawa, berarti kehidupan kita, kebenaran itu harus ada dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan yang harus tinggal dalam kehidupan saudara dan saya adalah firman yang harus hidup di dalam hidup saudara dan saya. Jadi kehidupan yang membawa kita untuk maju, untuk lebih mengenal akan kebenaran firman itu. Jadi kehidupan yang terus senantiasa memikirkan hal-hal yang benar. Hal-hal yang terus yang kita mengajukan suatu kebaikan-kebaikan, suatu kebenaran-kebenaran. Jadi yang dikatakan dalam kehidupan orang percaya kita, yang boleh dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadinya di dalam ikat pinggang kebenaran, itu kita harus selalu fokus kepada hal-hal yang benar. Karena kita mempunyai ikat pinggang tetap terikat pada pinggang kita. Seperti ikat pinggang itu selalu terikat, kencang di dalam ikat pinggang kita. Itu berarti suatu kebenaran yang menguasai pikiran kita, dengan kita harus fokus memikirkan apa yang menjadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, dan firman itu harus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kehidupan yang terus melekat, yang membawa hidup di dalam kesucian. Yang dikatakan kesucian itu bukan berarti orang yang tanpa dosa, tetapi yang dikatakan suci, yang suci, seseorang yang mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap dosa sekecil apapun. Jadi suci bukan berarti orang yang tanpa dosa, tapi kepekaan yang tinggi untuk kita terhadap dosa sekecil apapun. Jadi ada yang namanya kita diingatkan. Roh Kudus itu bekerja dalam hidup saudara dan saya, dan semua keinginan kebaikan yang suci, yang adil dan sedap didengar, kebajikan itu kita harus pikirkan semuanya. Untuk apa kita melakukan semuanya untuk Tuhan? Karena untuk kebaikan, untuk suatu kebenaran. Mungkin yang terakhir boleh dikatakan, karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi firman itu harus selalu melekat dalam kehidupan saudara dan saya. Firman yang akan memerdekakan sehingga kedalaman kita kepada Tuhan, sampai berapa dalam kita terhadap Tuhan kita. Dan yang kelima dikatakan, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Jadi kita kehidupan kita bersama Tuhan, kedalaman kita bersama Tuhan,
sampai yang namanya kita boleh dikatakan kita sudah seperti sungai yang sudah masuk, kita menjadi sungai, air yang tadi dari pergelangan kaki, lutut, sampai pinggang, akhirnya sekarang sudah menjadi sungai, yang berarti kehidupan kita ini harus kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Tuhan, kehidupan kita yang sudah mempunyai karakter Tuhan, kehidupan kita yang sudah tidak memikirkan hal-hal dunia, yang tidak menyombongkan diri, tidak suka membuat keegoan, tapi kehidupan yang kita banggakan bahwa ada Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kita tidak bangga dengan apa yang kita punya, tetapi kita bangga bahwa kehidupan saya, pikiran saudara dan saya, itu kita menyerahkan kepada Tuhan. Dan juga kehidupan kita, bukan kita lagi yang ada dalam hidup kita, tetapi Kristus bersama kita yang tertampak dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kebersamaan kita kepada Tuhan, inilah yang harus kita lakukan, yaitu hidup yang terus melekat kepada Tuhan, hidup yang menyerahkan pikiran dan perasaan kita kepada Tuhan, dan juga hidup yang selain itu kita harus terus bahwa kehidupan kita bukan kita lagi, tapi Kristus bersama kita dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kita melakukan suatu pekerjaan Tuhan, kita melakukan apapun yang mengalir di dalam kehidupan saudara dan saya, bukan keinginan kita, bukan kehendak kita, tapi keinginan Kristus bersama-sama dengan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara dan saya, senantiasa terus dilakukan, terus dibangun, terus diberikan senantiasa itu bersama dengan Tuhan, kehidupan kita yang senantiasa terus menghasilkan buah-buah kepada Tuhan, menjadi berkat untuk banyak orang, menjadi dimanapun kita berada, kita harus membawa damai itu, dimana kita berada kita pun harus membawa sukacita dan membawa kedamaian di setiap lingkungan kita. Berarti itu kita berarti tenggelam di dalam keinginan Tuhan, tenggelam di dalam firman Tuhan, tenggelam di dalam kehendak Tuhan, sehingga kita tidak memakai siapa saya, tapi kita memakai siapa Tuhan kita yang membuat kita sehingga menjadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa kami di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tetapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah akan menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit, tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan, doa, dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.